Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmadani Dengsirwa dari kelas C Pendidikan Khusus Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan. Sebelum kita beralih pada video wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Merdeka Belajar Kampus Mengajar atau MBKM. Apa yang dimaksud Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM? MBKM saat ini menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Nah, agar lebih tahu lagi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini, simak video ini sampai habis ya. Dulunya, kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyesuaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Untuk itulah muncul gagasan dan sudah menjadi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu Merdeka Belajar? Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ada dua hal besar yang perlu diketahui, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sebelum mengetahui Kampus Merdeka, kita terlebih dahulu mengenal apa itu Merdeka Belajar. Apa arti dan maksud dari Merdeka Belajar di sini? Maksud atau arti dari Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Lalu, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar atau MBKM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Adanya konsep Merdeka Belajar tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. MBKM, apa itu? Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 semester setara dengan 20 SKS, menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda
di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tingginya. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Nah teman-teman, ada beberapa mahasiswa yang telah saya wawancarai. Satu orang itu dari Universitas Negeri Makassar angkatan 2021 dan 2 orang dari Universitas Sriwijaya. Langsung saja simak videonya. Yang saya tahu itu sebenarnya ada 8 kayaknya, tapi yang saya hafal itu ada yang namanya kampus mengajar, ada yang namanya studi independen, ada yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka, terus ada magang, ada IISMA, terus ada wirausaha merdeka, terus apa lagi ya, itu yang saya hafal. Kalau pengalaman, saya sudah pernah ikut 2 program. Yang pertama itu programnya pertukaran mahasiswa merdeka waktu angkatan 2. Terus yang kedua juga saya pernah ikut program kampus mengajar angkatan 5. Manfaat ya, kalau yang program pertukaran mahasiswa itu manfaatnya banyak sekali ya tentunya. Salah satunya itu kita bisa berkunjung ke kampus orang lain, kita bisa berkunjung ke daerah lain, terus di situ kita bisa ketemu mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia itu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu banyak budaya, kebiasaan, bahasa, makanan juga gitu. Kalau yang kampus mengajar ya tahu sendiri ya, itu kita langsung turun mengajar di SD waktu itu. Di situ saya ditempatkan di SD Islam Paropo namanya. Di situ kami ada berempat, 2 orang dari kampus UNM sendiri, terus 2 orang dari kampus Unismu Makassar. Nah, di situ juga kami dari jurusan yang berbeda juga. Ada kemarin teman saya itu, saya sendiri dari PKH, 1 orang itu dari PLS, terus 2 orang ini dari pendidikan agama Islam. Ya, dari situ kami bisa dapat banyak sekali pengalaman, terutama pengalaman dalam mengajar ya. Dari situ kita tidak hanya tahu teori saja, tapi kita bisa langsung turun mengajar anak-anak. Dari situ kita bisa punya banyak pengalaman, punya banyak relasi juga, dan bukan hanya relasi mahasiswa tapi relasi guru juga gitu ya. Kalau motivasi sendiri sih apa ya, mungkin dorongan dari teman-teman ya, karena teman-teman kan kadang ngajakin ikut tema sendiri. Kebetulan aku juga melihat programnya itu kayaknya seru, jadi motivasi saya saat mengikuti program ini yaitu mengenai adanya pertukaran mahasiswa, di mana kita akan memantau, terus di saat itu juga kita akan merasakan perbedaan dari yang biasanya di Kinaman itu kita berada. Kalau pengalaman banyak banget ya, kayak sistem kampus yang baru, terus perkenalan yang baru, apa lagi ya, mungkin pengalaman waktu di Nusantara. Pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa di sini itu banyak sekali
ya, apalagi dari mulai kuliahannya, mulai dari mobil samparanya, lapangannya. Kalau dari perbedaannya saya pikir itu saya sama, tapi banyak perbedaan mulai dari cara dosennya mengajar, dosen, terus mengenai mata pelajaran, dan juga di sini juga saya bisa lintas jurusan untuk mendapatkan mata kuliah yang saya inginkan. Lalu untuk kami sekarang mungkin seperti yang sudah diketahui banyak orang kami adanya perjalanan itu dengan landasan sejarah, terus filosofis dan sebagainya. Ya, kalau tantangannya pasti kalau ketemu orang baru kan kita harus kenal dulu. Jadi ya tantangannya itu ketemu orang baru, kayak kita nggak tahu seseorang itu gimana, sedangkan kakak kan udah kenal nih. Nah, setelah waktu di sini itu tuh harus kenal lagi, harus mulai dari awal. Mungkin untuk penyesuaian diri pasti membutuhkan waktu ya, apalagi waktu pertama kali di sini itu adanya protokol untuk apalagi jam perkuliahan di sini itu lebih awal, dan juga waktu di tempat saya itu WIB, sedangkan di sini MIPA. Mungkin adalah perbedaan adanya penyesuaian dari saya pertama kali datang hingga saat ini. Kesan terbaik yang pasti jalan-jalan di mobil Nusantara, jalan-jalan sambil belajar, sambil jalan, sambil ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman yang baru. Kesan terbaiknya kesan saya Kota Makassar itu memiliki banyak kenangan, mulai dari kotanya, mulai dari pulau-pulaunya, mulai dari hal-hal yang ada di dalamnya, hingga kehidupan kita sebagai siswa PMR yang sangat beragam. Nah teman-teman, itu tadi hasil video wawancara saya. Terima kasih sudah menonton.